Nah, selama periode di sini, saya jarang hadir ketika ada RDP. Karena saya sakit terus. Bolak-balik saya sakit. Saya cari orang, saya nggak bilang orang pintar, orang melihat. Karena dia bisa melihat. Di tempat saya ada apa kok saya sakit terus. Kalau saya nggak bisa ngomong, serak, atau saya pusing, atau dikeluarlah. Kemudian saya minta tolong. Dia datang ke rumah, tiba-tiba dari dasar lantai itu ada sesuatu yang melayang, membentur tembok, keluar, hancur. Itu pecahan beling, isinya apa? Paku, banyak pakunya, paku yang bengkok. Kemudian ada minyak-minyak, ada tulang-tulang dan sebagainya. Ini fakta, karena ini kejadian di Indonesia, bukan saya sendiri, banyak. Jadi mungkin bisa ditampung, mungkin ada kebijakan bahwa yang nggak sembuh-sembuh ini coba carilah orang-orang yang bisa menyembuhkan secara supranatural atau bagaimana. Ini kalau saya tidak mengalami, saya tidak akan bercerita, dan ini harus ditampung. Mungkin melihat hal-hal yang aneh dan memang terjadi di Indonesia. Saya alami sendiri. Salah obat. Jadi obat yang diberikan untuk orang lain diberikan kepada saya oleh bagian farmasi. Itu di rumah sakit besar dan rumah sakit yang bagus. Itu terjadi. Yang saya hormati para, saya lupa ini nama-namanya tapi ya sudah ada saya foto di sini. Saya ini memang tidak terlalu sehat, tapi saya coba mengenai pertama, saya ingin mengatakan sedikit, merespon kata seksi, Pak. Seksi memang di bidang kesehatan tuh seksi, karena itu kebutuhan dasar manusia. Sesuai dengan adanya UHC, Universal Health Coverage, jadi semua memang seksi nih harus kita atasi dari mulai hulu sampai hilir, bagaimana semua bisa mendapat pelayanan yang memuaskan. Ini kata puas inilah yang harus kita menjadi bahan setiap mereka yang terkait dalam bidang pelayanan kesehatan. Itu, Pak. Jadi saya hanya jadi ingin juga menyampaikan satu fakta, bahwa pengobatan pelayanan kesehatan itu tidak hanya boleh atau dilayani oleh para mereka yang mendapat ilmu yang sifatnya medis, saintifik, tapi ada fakta bahwa orang sakit itu karena dikerjain orang itu. Saya mengalami 2 kali itu, Pak. Jadi tahun 2000, periode 2010 itu saya sakit. Dan ternyata saya harus pergi ke, orang bilang pelihat, orang pinter. Itu fakta. Jadi apakah tidak sebaiknya misalnya dari dokter-dokter itu, selain dia nggak sembuh-sembuh, pergilah ke sana. Dan saya minta maaf juga, karena selama periode di sini, saya jarang hadir ketika ada RDP. Karena saya sakit terus. Bolak-balik saya sakit. Bukan karena jalan yang buruk yang pernah saya keluhkan, tapi juga karena hal itu, dan baru terakhir kemarin ketahuan. Saya cari orang, saya nggak bilang orang pintar, orang melihat, karena dia bisa melihat. Di tempat saya ada apa kok saya sakit terus. Kalau saya nggak bisa ngomong, serak, atau saya pusing, atau dikeluarlah. Kemudian saya minta tolong. Dia datang ke rumah, tiba-tiba dari dasar lantai itu ada sesuatu yang melayang, membentur tembok, keluar, hancur. Itu pecahan beling, isinya apa? Paku, banyak pakunya, paku yang bengkok.
kemudian ada minyak-minyak, ada tulang-tulang, dan sebagainya. Mungkin saya masih ada dampak sisa yang sekarang ini. Suara saya dari dulu suka nyanyi, sekarang nggak bisa nyanyi. Suara saya, sehingga kalau saya mau bicara, itu tersendat. Dan saya mengalami 2 kali ini periode tahun 2000, periode pertama dan periode sekarang, terakhir ini. Jadi saya, ini fakta karena ini kejadian di Indonesia, bukan saya sendiri, banyak. Jadi mungkin bisa ditampung, mungkin ada kebijakan bahwa yang nggak sembuh-sembuh ini coba carilah orang-orang yang bisa menyembuhkan secara supranatural atau bagaimana. Ini kalau saya tidak mengalami, saya tidak akan bercerita, dan ini harus ditampung. Mungkin melihat hal-hal yang aneh dan memang terjadi di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai sulitnya. Jadi saya tadi hanya menampung kendala-kendala yang dialami, misalnya kenapa sampai 54 juta itu tidak tercover, tidak jadi nonaktif BPJS, karena mungkin yang saya lihat di lapangan adalah ketika rakyat Indonesia itu 62% adalah tamatan kelas 7. Jadi mungkin itu yang sulit, bagaimana mencerdaskan mereka, antara mereka harus lapor kalau misalnya sudah habis dan sebagainya, semua syarat-syarat yang ada di BPJS itu sulit diserap. Ini fakta juga. Saya di dapil selalu mengalami itu. Ketika mereka, kok ini saya nggak bisa diterima, ternyata saya tanya, kamu sudah lapor belum perpanjangan dan sebagainya. Dan mungkin itu salah satu kesulitan, mungkin tolong dipikirkan langkah-langkah apa untuk bisa mensosialisasikan, mencerdaskan mereka yang tamatan kelas 7. Ini tidak gampang. Kemudian juga mengenai masalah antibiotik yang kemarin muncul di Kompas. Kemarin sudah saya ikut membahas dengan Kemenkes, dan itu direspon oleh wartawan Kompas bahwa perlunya pengawasan SDM kita. SDM itu tidak hanya dokternya saja, tapi dari mulai yang administratif, kemudian juga penunjang, paramedis, dan baru dokter umumnya dan dokter spesialis. Apa yang terjadi? Saya alami sendiri. Salah obat. Jadi obat yang diberikan untuk orang lain diberikan kepada saya oleh bagian farmasi. Itu di rumah sakit besar dan rumah sakit yang bagus. Itu terjadi. Kemudian juga ini bisa dipantau melalui, ya saya memang bidang saya di medical records itu selalu saya sebut, karena sampai sekarang itu tidak pernah terlihat ada perubahan. Jadi masalahnya harus tentu ada, karena yang namanya dokter itu diawasi melalui apa yang dia catat di dalam medical records. Nah, itu perlu ada satu unit, bukan unit, tapi satu kegiatan sendiri yang disebut komite, Medical Audit Committee. Itu saya lihat di rumah sakit belum ada. Saya selalu bicara itu, tapi belum kelihatan dilakukan. Kemudian Medical Record Committee, di situ dilihat, kami melaporkan ada sekian persen, misalnya 50% medical records itu tidak ada final diagnosis. Sementara final diagnosis ini menjadi landasan untuk memberi obat yang tepat. Nah, kalau cuma ISPA aja terus kemudian dia dikasih antibiotik baru berapa hari, nah itu kan yang menjadi masalah. Terlalu mudah memberi obat-obat antibiotik. Ini yang terjadi. Nah, itu yang kemarin dikeluhkan juga di Kompas dan sudah saya sampaikan. Perlunya ada setiap rumah sakit, terutama teaching hospital.
itu mereka kan yang akan mengeluarkan para dokter umum maupun dokter spesialis. Nah mungkin kalau saya yang bicara nggak didengar sih. Melalui forum ini para mitra di sini bicara soal itu, mendorong kepada suatu adanya kebijakan bahwa setiap rumah sakit namanya direktur medis sebagai ketua untuk medical audit committee. Jadi alatnya apa? Ada di medical records. Itu yang terjadi. Ya. Jadi tadi juga bisa dilihat antara internal, konsultasi antara internal, bingung. Ini mana yang kasih obat kalau dia dikonsulkan di internal rumah sakit. Itu juga bisa dilihat. Kadang-kadang dokter memberi obat yang berlebihan dari yang diperlukan. Saya mengalami juga itu. Ya, banyak sekali komplain dari segi administratif. Misalnya, satu lagi contoh, bahwa operasi jam 4 sore, baru diberitahu jam 2 siang bahwa harus disiapkan PMI untuk backup darah, sehingga terjadilah malpraktek. Tapi ya kita nggak bisa bicara apa-apa. Nah itu hal-hal seperti itu yang saya kira perlu juga diperhatikan. Kalau yang lain-lain tadi yang itu sudah dibicarakan oleh teman-teman. Jadi lain-lainnya saya yang terakhir Bu Pimpinan bisa mengenai cepat ya Bu, sudah jam 4 soalnya. Betul. Ya. Tadi ada yang panjang-panjang banget ini. Saya kebagian yang gini. Setelah seperti Pak Agus ya, sebentar lagi pensiun atau terus. Nah, sama Pak, saya juga pensiun, saya nggak lanjut. Jadi saya mendirikan yayasan. Saya ingin melanjutkan apa yang sudah saya lakukan ketika saya masih di DPR. Apakah ada dana dari mitra mana saja atau dari Kemenkes untuk bisa memberikan satu bantuan yayasan? Misalnya ada satu kelompok yang mendapat alat untuk mamografi. Dia dapat sekitar lebih dari 10 dan dia bisa menyalurkan itu kepada yang memerlukan. Apakah ada dana itu yang bisa kami salurkan melalui yayasan yang sudah saya bentuk? Ya, saya kira itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mamografi